Jadi betapa sangat mengherankan Allah menciptakan kita sebagai tempat perseteruan. Jadi hebatnya itu apa? Karena di dalam diri itu kemudian banyak sekali adanya perseteruan, adanya cekcok, itu banyak sekali di dalam itu. Di dalam. Tapi kenapa kok orang itu tetap satu? Tapi kan coba ya kita perhatikan betapa di sebuah pagi tanpa adanya apapun kita merasa tentram kepada janji-janji Allah Ta'ala itu. Sementara di sebuah waktu yang lain betapa risaunya batin kita. Kenapa? Kok kemudian muncul di situ pertarungan yang sangat senyap. Tanpa tahu sebab akibatnya kita kemudian merasa kalah. Tanpa tahu sebab akibatnya kita merasakan menang. Allah itu tidak menghendaki bahwa dalam hidup ini tidak ada tantangan. Allah tak menghendaki itu. Sebenarnya kalau Allah Ta'ala menghendaki seluruh manusia menjadi beriman itu bisa. Tapi Allah tidak suka itu. Kenapa? Kurang menyenangkan. Tidak begitu menyenangkan. Tidak seberapa, tidak ada pertarungannya, tidak ada pertikaiannya. Gak bagus hidup seperti itu. Jadi ahalla menempatkan siapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatahu terhadap umat beliau, termasuk juga kita semua, fi hirzi millatihi dalam perlindungan agamanya itu Kanjeng Rasul. Kalaithi sebagaimana singa, hallah yang menempati itu singa, ma'al asbal berserta anak-anaknya singa, fi ajami di rimba raya. Oke. Kanjeng Rasul menempatkan umatnya di perlindungan agama. Itu berarti bahwa agama itu sesungguhnya tempat perlindungan diri kita dari bahaya apapun. Jadi sesungguhnya dengan demikian ketika agama diturunkan itu mutlak merupakan wujud kasih sayang Allah Ta'ala kepada diri kita. Ketika Kanjeng Rasul menghalau umatnya agar tunduk kepada agama yang dibawanya, itu mutlak juga atas dasar kasih sayang beliau yang tidak terpermanai kepada diri kita. Umat yang dimaksud sesungguhnya siapa? Ada dua macam umat ya. Yang pertama adalah orang-orang yang sudah sepenuhnya berislam, mengikuti ajaran beliau. Terus yang kedua, yang dimaksud dengan umat adalah orang-orang yang kepada mereka telah disampaikan ajaran-ajaran beliau. Nah, yang dimaksud umat di dalam puisi ini adalah yang pertama tadi, termasuk diri kita. Jadi karena itu selama kita berada di dalam kepatuhan, selama itu pula kita berada dalam perlindungan. Semakin patuh semakin dilindungi. Itulah ya. Jadi agama kita itu mutlak merupakan perlindungan untuk diri kita. Kita itu sesungguhnya tidak memiliki kemungkinan untuk menjadi hancur lebur karena diazab Allah Ta'ala, tidak punya kemungkinan. Andaikan kita memiliki kesetiaan kepada ajaran-ajaran itu. Jadi ternyata apa? Ajaran agama itu murni merupakan wujud kasih sayang. Jadi kita itu sesungguhnya mau dipelihara agar tidak musnah oleh gembaran-gembaran siksa, agar tidak hancur oleh adanya murka Allah Ta'ala. Sesungguhnya begitu. Jadi betapa sangat kasih sayang ketika agama itu disodorkan kepada diri kita dan kita belajar untuk mematuhi agama itu sendiri. Itu wujud kasih sayang yang luar biasa. Cuman kan begini, ketika kita mau tunduk,
Di dalam diri kita itu ada ketidakpatuhan. Di dalam diri kita itu ada penentangan. Itu loh persoalannya. Jadi persoalannya itu adalah tantangan yang muncul dari dalam diri kita. Coba misalnya kita sudah sepenuhnya setia kepada ajaran Allah Ta'ala, maka seluruh tantangan di luar itu nggak ada apa-apanya. Seluruh tantangan di luar itu tidak begitu berarti. Kalau di dalam ini sudah beres kita tangani, rampung sebenarnya, rampung. Apalagi seperti di zaman sekarang, di mana orang-orang beragama itu menjadi sangat kondusif, rampung sebenarnya. Cuma kan betapa banyak janji-janji dari dalam yang sesungguhnya ingin memerosokkan diri kita. Maka dipandanglah segala sesuatu yang sesungguhnya tak bermakna itu menjadi indah dari dalam. Itu indah, itu bagus, itu nikmat dan lain semacamnya. Nah, ketika itu kita terima dari dalam, maka otomatis tantangan itu sudah mengenai diri kita. Tantangan itu sudah menjadikan diri kita patah, tak terbantahkan, menjadikan diri kita itu tidak bisa mengalami kemenangan. Nah, itu loh persoalannya. Jadi persoalannya itu sebenarnya adalah di dalam diri kita sendiri sebenarnya. Kalau di dalam diri kita sendiri kita beres, oh rampung. Wong segala sesuatu itu menawarkan Allah kok. Segala sesuatu apapun itu menawarkan Allah kok. Bagaimana mungkin yang maha konkret itu tidak ditawarkan? Wong adanya segala sesuatu pasti bersamaan dengan adanya Allah. Pasti bersamaan dengan adanya Allah. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan jauh dari Allah, lepas dari hadiratnya, sunyi dalam kesendirian diri kita? Tak mungkin. Itu sama sekali tidak dimungkinkan bagi diri kita. Maka karena itu ketika kita menyaksikan kekonkretan Allah Ta'ala pada segala sesuatu, maka segala sesuatu itu perlahan-lahan menjadi semakin kalis, makin hilang, makin lenyap. Yang ada adalah Allah Ta'ala semata-mata. Loh, untuk sampai kepada yang ada itu hanyalah Allah Ta'ala, itu membutuhkan proses yang sangat lama. Tidak mudah kita lantas menekuk sebuah kenyataan bahwa yang ada ini adalah Allah Ta'ala semata-mata. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Membutuhkan pertarungan demi pertarungan di dalam jiwa kita sendiri. Maka sebenarnya hati kita itu merupakan tempat pertarungan, tempat peperangan yang sesungguhnya lebih dahsyat ketimbang tempat pertarungan seperti Kurusetra. Lebih hebat sebenarnya. Cuma kan betapa sangat sunyi pertarungan di dalam jiwa itu, sehingga ketika pertarungan itu berlangsung tidak gemebiar kemana-mana, tidak. Tapi sudah ada kekalahan, sudah ada kemenangan di situ-situ juga. Jadi betapa sangat mengherankan Allah menciptakan kita sebagai tempat perseteruan. Di hebatnya itu apa? Karena di dalam diri itu kemudian banyak sekali adanya perseteruan, adanya cekcok, itu banyak sekali di dalam itu. Di dalam. Tapi kenapa kok orang itu tetap satu? Tapi kan coba ya kita perhatikan betapa di sebuah pagi tanpa adanya apapun kita merasa tentram kepada janji-janji Allah Ta'ala itu. Sementara di sebuah waktu yang lain betapa risaunya batin kita. Kenapa? Kok kemudian muncul di situ pertarungan yang sangat senyap. Tanpa tahu sebab akibatnya kita kemudian merasa kalah. Tanpa tahu sebab akibatnya kita merasakan menang. Kapankah sesungguhnya keajekan itu akan kita miliki, gitu loh. Nah, ini sesungguhnya bisa sangat disederhanakan, tapi juga bisa berbelit-belit persoalannya ini. Karena kita tidak betul-betul masuk fi hirzi millatihi, dalam perlindungan agama Kanjeng Rasul, tidak betul-betul masuk di situ. Makanya kemudian ya, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, sabda Kanjeng Rasul. Seluruh umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi kita itu
dikasih garansi semua kita masuk surga kecuali yang tidak mau, gitu loh. Jadi kalau kita mau masuk surga semua. Nah, para sahabat bertanya, faman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau Rasul kepada surga itu? Beliau kemudian menjawab, man ata'ani faqad ata Allah. Orang yang tunduk kepadaku, hakikatnya orang itu tunduk kepada Allah. Wa man asani faqad aba. Orang yang ingkar kepadaku, tidak patuh kepadaku, dialah orang yang tidak suka terhadap surga itu. Jadi di sini ya, betapa sangat mengherankan ada orang-orang yang tidak suka kepada surga itu loh. Sesungguhnya pertentangannya itu makin lama makin sedikit sebenarnya. Tapi juga ada orang-orang yang pertentangannya itu makin lama makin banyak. Maka kemudian jelas ya, agama yang satu melahirkan adanya tanggapan yang sedemikian banyaknya. Sedemikian berbeda-beda. Ada yang suka bagian ini tidak suka. Coba seperti para wali, seluruh bagiannya dinikmati. Itulah Lampung sebenarnya. Seluruh bagian agama itu dinikmati. Rampung kok. Orang itu pasti senang. Tapi untuk sampai kepada senang itu betapa berbelit-belitnya. Enggak kalau itu, enggak kalau ini dan lain semacamnya. Hal yang membuat seseorang menjadi senang tidak sepenuhnya diambil. Kenapa? Nah, itu yang disebut sebagai cara pandangnya setan itu di situ. Setan itu pinternya apa? Pinternya adalah menjadikan sesuatu yang buruk terasa indah di penglihatan seseorang. Itu loh persoalan. Coba orang bebas dari persoalan ini, rampung sebenarnya, masuk fi hirzi millatihi. Akan tetapi Allah itu tidak menghendaki bahwa dalam hidup ini tidak ada tantangan. Allah tak menghendaki itu. Sebenarnya kalau Allah Ta'ala menghendaki seluruh manusia menjadi beriman itu bisa. Tapi Allah tidak suka itu. Kenapa? Kurang menyenangkan. Tidak begitu menyenangkan. Tidak seberapa, tidak ada pertarungannya, tidak ada pertikaiannya. Gak bagus hidup seperti itu. Jadi karena itu Allah menciptakan kehidupan ini penuh dengan zigzag, penuh dengan pertikaian. Memang diciptakan seperti itu. Agar apa? Agar menjadi jelas siapa yang ampuh, siapa yang tidak, siapa yang dibikin ampuh, siapa yang tidak, dan lain semacamnya, biar menjadi jelas. Nah, syahadat itu sesungguhnya berposisi di situ. Berposisi di situ. Kenapa kita mesti asyhadu an la ilaha illallah? Posisinya di tengah adanya kekacauan-kekacauan seperti itu. Andaikan tidak ada kekacauan, tidak ada pertentangan dan lain semacamnya, sesungguhnya tidak diperlukan itu syahadat itu. Kenapa? Karena dengan sendirinya otomatis kita memang sudah bersyahadat dari sananya sana. Nah, tapi karena ada rintangan, ada tantangan, ada yang kemudian patuh, ada yang kemudian tidak, maka diperlukan di situ adanya syahadat, diperlukan. Kan sesungguhnya begini ya, segala sesuatu ini kan menampilkan adanya Allah Ta'ala. Coba kalau segala sesuatu itu menampilkan adanya Allah Ta'ala, mungkinkah diperlukan adanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah? Wong memang senyatanya itu kok. Ketika la ilaha illallah itu merupakan hal yang senyatanya dalam batin kita, sesungguhnya tidak diperlukan. Makanya banyak ya orang-orang sufi, orang-orang wali itu ketika mau wafat, kemudian datang kepada mereka orang yang mau menalkin, Qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, si wali kemudian bilang, "Hah? Kau bilang kepadaku itu?" Katanya kan. Jadi sangat sadar sebenarnya. Aku nggak usah dibacakan itu, darah dan dagingku semuanya adalah la ilaha illallah itu. Nah, kepada orang seperti itu diperlukankah talqin? Tidak sebenarnya. Sama sekali tak diperlukan talqin. Talqin itu diperlukan bagi orang yang masih terombang-ambing antara iya dan tidak, maka diperlukan talqin. Bagi orang yang sudah sepenuhnya Allah Ta'ala dan tidak ada kemungkinan apapun yang lain bisa muncul di hadapan penglihatan batinnya, untuk apa talqin? Kan begitu. Jadi banyak
di dalam kisah-kisah para sufi itu, model yang seperti itu tuh banyak sekali. Sungguh antara aku dan Allah tidak ada tabir apapun selain keagungan, katanya. Jadi yang membedakan cuma perkara keagungan saja. Aku itu nisbi, Allah Ta'ala itu mutlak. Selebihnya nggak ada apapun. Sehingga tidak diperlukan adanya talqin itu. Tidak ada apapun. Jadi cuman batas yang berupa keagungan itu saja. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Itu ungkapan Nabi Isa. Ya Allah, engkau tahu seluruh yang ada dalam diriku dan aku tidak mengenalmu, wahai Tuhan yang mengetahui seluruh perkara yang gaib. Ini nggak bisa. Nah di situ menjadi jelas nisbi mutlak, mutlak nisbi, itu saja yang membedakan antara kita dengan Allah. Kenapa? Karena kita tidak lain merupakan asal usul kita itu adalah yang mutlak itu. Nah ketika sampai di situ orang sesungguhnya aman. Tapi walaupun aman, tidak bisa orang mentang-mentang dengan kekuatannya sendiri. Tidak bisa. Kenapa? Karena tetap la haula wala quwata illa billah. Maka pencapaian sempurna dari seorang salik, dari seorang hamba adalah ketika merunduk serunduk-runduknya. Makin dibikin sempurna oleh Allah Ta'ala, makin andap asor, makin rendah hati. Itu loh perbedaannya ya. Kenapa? Kanjeng Rasul Muhammad itu adalah orang yang paling bersikap sopan, paling andap asor, karena paling tahu Tuhannya itu siapa dan dirinya itu adalah siapa. Paling tahu itu. Jadi masuk di dalam wilayah yang seperti ini aman kita, fi hirzimillatihi gitu loh. Jadi karena itu kita belajar untuk tidak pilah-pilah bahwa apapun yang merupakan ajaran katakan itu terbaik gitu loh. Itu terbaik. Apapun yang merupakan ajaran, ini itu merah, kuning, putih, itu semuanya terbaik begitu dalam batin kita. Jangan pilah-pilah sejak dari dalam batin kita, jangan dipilah-pilah. Semuanya bagus, semuanya oke. Nah ketika sudah kita terima itu semua dengan cara seperti itu, maka mutlak kita berada dalam hirzimillatihi itu. Dan itu yang kita inginkan sebenarnya. Tidak ada keindahan yang melebihi keindahan hirzimillatihi itu. Itu tidak ada.